Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 8. Jadi kali ini kami membuat video tugas nih dari Ibu Tata. Dan video kali ini kami akan menjelaskan apa sih itu aset tetap dan juga properti investasi. Namun sebelumnya, kenalin aku Rahma Immanuel Duha, BP 22111040. Saya Nabila Sufiandra Dewi, BP 21111025. Dan saya Nur Hazizah dengan BP 21110018. Dan saya Alamin Laya BP 21110014. Dan saya Ari Kuliando dengan nomor BP 23111023. Oke, itu adalah anggota kelompok kami. So, yuk tonton terus video kami. Ari. Aku pengen tahu dong, aset tetap itu apa sih? Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, direntalkan pada pihak lain untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Oh, gitu. Kalau properti investasi itu apa? Coba tanyain sama dia. Kakak. Properti investasi itu apa sih? Seperti yang dijelaskan dalam PSAK 13, properti investasi itu seperti tanah, bangunan, dan lain-lainnya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau bahkan kedua-duanya, dan tidak digunakan dalam menjual produksi dan tidak digunakan dalam dijual dalam kegiatan sehari-hari. Terus bedanya di mana dong? Untuk perbedaannya, mudah banget. Teman-teman tinggal mengetahui perusahaan menggunakan aset ini untuk apa. Contoh nih, tanah. Tanah ini digunakan perusahaan untuk bahan operasional sehari-hari. Berarti itu disebut sebagai aset tetap. Lalu, misalkan perusahaan membeli tanah dan dijual kembali di masa depan, maka itu disebut dengan properti investasi. Mudah bukan? Abah, ini pengen lebih tahu banyak tentang aset tetap itu apa sih? Tetap. Klasifikasi aset tetap itu dalam PSAP 07, aset tetap dalam neraca dapat diklasifikasikan 6 akun. Yang pertama itu tanah, yang kedua itu peralatan dan mesin, sedangkan dan akun ketiga gedung dan bangunan, akun keempat jalan atau irigasi dan jaringan, akun yang kelima aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan atau buku, akun yang keenam konstruksi dalam pembangunan mencakup aset tetap yang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca yang belum dibangun sebelumnya. Itu klasifikasi dari aset tetap. Oh ya nih, aku mau jelasin gimana pengakuan aset tetap. Aset tetap mempunyai kriteria. Yang pertama, mempunyai masa manfaat 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal suatu entitas. Yang keempat, diperoleh atau dibangun untuk maksud digunakan. Baik, saya juga akan mengasih tahu komponen biaya dari aset tetap, yaitu harga beli, biaya impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, dan biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan yang terakhir biaya konstruksi. Lalu, gimana sih cara memperoleh aset tetap? Yang pertama, melalui pembelian. Pembelian aset tetap bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara tunai dan yang kedua itu secara kredit. Untuk secara tunai, pencatatannya adalah aset tetap di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Lalu untuk pencatatan secara kredit, aset tetap di sebelah debit dan utang di sebelah kredit. Yang kedua, melalui pertukaran aset tetap. Memperoleh aset tetap bisa dilakukan dengan cara menukarkan aset tersebut, di mana pertukaran ini bisa dilakukan dengan yang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam hal ini, pertukaran aset tetap bisa memperoleh keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga, dengan membuat atau membangun sendiri. Ketika perusahaan membuat atau membangun aset tetapnya sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya aset tetap tersebut. Jika terjadi kasus seperti ini di mana biaya aset tetapnya lebih rendah daripada harga pasar,
maka adanya keuntungan tidak boleh diakui oleh perusahaan. Namun, jika biaya aset tetap tersebut ternyata lebih tinggi daripada harga pasar, maka perusahaan wajib melaporkan kerugian yang timbul dan untuk aset tetap dilaporkan menggunakan harga pasar yang berlaku. Yang keempat, melalui penerbitan surat-surat berharga. Perusahaan dapat memperoleh aset tetap dengan cara menjual surat-surat berharga, bisa berupa obligasi maupun saham itu sendiri. Nah, dalam hal ini, aset tetap dicatat berdasarkan harga pasar obligasi maupun saham itu sendiri pada saat pengeluarannya. Jika terjadi penjualan obligasi dan harga saham ternyata lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai nominalnya, maka utang obligasi atau saham itu sendiri dicatat berdasarkan nilai nominalnya, dan jika terjadi kerugian ataupun keuntungan, maka akan dicatat sebagai agio ataupun sagio. Dan yang terakhir diperoleh dari hibah. Ketika perusahaan memperoleh aset tetap ini karena sumbangan ataupun hibah, maka harga perolehan dari aset tetap tersebut tidak ada pada basic penilaiannya, atau aset tetap tersebut dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar-wajar saja. Kira-kira nilai aset tetap ini mengalami perubahan atau tetap? Berubah dong, soalnya aset tetap ini mengalami penyusutan. Nah, bagaimana sih cara perhitungan penyusutannya? Untuk perhitungan penilaian penyusutan, terdapat 5 metode. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode penurunan ganda. Yang ketiga, metode penjumlahan angka tahun. Yang keempat, metode penurunan jam kerja. Dan yang terakhir, metode satuan hasil produksi. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini. Semoga apa yang kami sampaikan nih, teman-teman menambah wawasan dan semakin tahu tentang aset tetap dan juga properti investasi. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah!